Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan mengisahkan kezuhudan sang Faruq yang luar biasa. Dinukil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir jilid 5 halaman 214 dan At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad jilid 3 halaman 251 yang sanadnya sahih. Untuk itu, tonton terus videonya hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Ketawaduan Umar kepada Allah sudah dimaklumi. Pola hidup dan makanan yang dikonsumsinya sangat sederhana, serta sangat tegas terhadap hal-hal yang berhubungan dengan syariatnya. Dia menambal pakaiannya dengan kulit binatang ternak, memikul bejana di atas pundaknya kendati memiliki wibawa tinggi. Juga menunggang keledai tanpa memakai pelana serta unta yang hanya dikekang dengan tali serabut. Sedikit tertawanya pun tidak pernah bercanda dengan seseorang. Dia mengukir tulisan di permukaan cincinnya. Cukuplah kematian sebagai peringatan bagi Umar. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar menyatakan, tidak halal bagiku sesuatu dari harta kaum muslimin kecuali dua pakaian. Pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas. Makanan pokok keluargaku sebagaimana makanan keluarga Quraisy pada umumnya, yang bukan orang kaya, dan aku tetap salah seorang di antara kaum muslimin. Ibnu Zawji mengutip perkataan Abdul Aziz bin Abu Jamilah dalam Manaqib Umar. Suatu hari Umar terlambat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Lalu dia segera naik mimbar dan meminta maaf kepada kaum muslimin, seraya menjelaskan, pakaian ini menahanku, sedangkan aku tidak mempunyai pakaian lainnya. Pakaian Umar itu banyak bekas jahitannya, warnanya putih, dan bagian lengannya tidak melewati pergelangan tangan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, tatkala melihat sepotong daging yang tergantung di tanganku, Umar bertanya, apakah yang menggantung di tanganmu itu, hai Jabir? Karena ingin sekali makan daging, aku pun membelinya, jawabku. Umar berkomentar, setiap kali menginginkan sesuatu, haruskah kamu membelinya? Tidak takutkah kamu terhadap ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu. Quran Surah Al-Ahqaf, Surah ke-46 ayat 20. Humaid bin Hilal bercerita, Hafs bin Abul As pernah menghadiri jamuan makan di kediaman Umar. Akan tetapi dia tidak memakan hidangan tersaji. Maka Umar bertanya, mengapa kamu tidak menyantap makanan kami? Makananmu kasar dan keras. Aku lebih memilih pulang agar dapat menyantap makanan lembut yang biasa disajikan keluargaku. Hafs menjelaskan alasannya tidak turut memakan hidangan tersebut. Umar menanggapi, apakah kamu mengira aku tidak mampu memerintahkan seseorang menyembelih seekor kambing, lalu bulu-bulunya disiangi, kemudian meminta disediakan tepung yang disaring dengan secari kain, lalu ditaruh di sebuah tempat hingga menjadi roti yang empuk bersama satu sak kismis. Lantas semua itu disajikan dalam satu wadah besar dan tidak lupa diberi air sehingga tampak seperti darah kijang. Sungguh engkau mengetahui bagaimana menikmati hidup ini. Hafs mengakui kezuhudan Umar. Benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan bukan karena takut kebaikanku dikurangi, niscaya aku bergabung dengan kalian untuk menikmati kelezatan duniawi. Demikianlah Umar menegaskan komitmennya. Pola atau gaya hidup Umar pernah dikritik. Seandainya engkau mau menyantap makanan yang lezat, niscaya hal itu bisa membuat engkau bertambah kuat dalam menegakkan kebenaran. Kritikan tersebut pun dijawab, dua teman setiaku, Rasulullah dan As-Siddiq, sedang menungguku di suatu jalan. Jika aku mengabaikan jalan yang ditempuh keduanya, niscaya aku tidak dapat menjumpai mereka lagi. Pada tahun paceklik, Umar hanya makan roti dan minyak samin, sehingga kulitnya menjadi hitam. Walaupun begitu, dia menyatakan, seburuk-buruk pemimpin adalah aku jika aku kenyang, sedangkan rakyatku lapar. Betapa mulia akhlak Amirul Mukminin. Anas bin Malik menuturkan, pada masa paceklik, perut Umar berbunyi karena kelaparan.
Dia terbiasa mengkonsumsi minyak samin dan tidak mau makan mentega. Kemudian Umar menekan perutnya dengan jari seraya bergumam, "Berbunyilah, aku tidak punya apa-apa selain ini, agar rakyat bisa bertahan hidup." Muawiyah bin Abu Sufyan menyatakan, Abu Bakar tidak menginginkan dunia, dan dunia tidak menginginkannya. Adapun Umar, dunia menginginkannya, tetapi selalu ditolak. Sedangkan kita justru asyik bergumul di dunia secara lahir maupun batin. Thalha bin Ubaidillah mengatakan, Umar bukan orang yang pertama-tama masuk Islam di antara kami, bukan pula orang yang pertama-tama turut berhijrah, namun dialah yang paling zuhud di antara kami terhadap dunia dan orang yang paling cinta kepada akhirat. Wahai pengibar bendera musyawarah dan pelindungnya, semoga Rob menganjarmu atas jasamu pada para pecintanya. Negeri-negeri Islam tak akan sengsara dengan pendapat bersama, meski silang pendapat ada, tapi tetap beda dengan pendapat pribadi. Khalifah juga lapar bersama kaumnya, berusaha hilangkan bencana, merasa lapar meski dunia di genggaman, wujud kezuhudan ilahi. Siapa yang bisa ditandingi Abu Hafs? Siapa yang mampu serupai dia? Saat istrinya ingin manisan, dia ingatkan dia, uangnya dari mana? Kelebihan makanan kita, hak muslimin, kembalikan ia ke Baitul Mal. Inilah akhlak anak manusia yang hanya bisa disami seorang nabi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.